Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada dan juga pemirsa RRI Net, pada malam hari ini Anda sedang menyimak program Ramadan di Mancanegara. Dan malam hari ini spesial pendengar Pro 3, saya mengundang narasumber jauh-jauh dari Belanda, tapi via Zoom saja ya. Dan malam hari ini kami akan membahas nuansa Ramadan di Belanda bersama mahasiswa Faisal Riz Effendi yang berkuliah di Master Interaction Technology University of Twente, Belanda. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Faisal. Selamat malam, Bro Iya, Avo. oke, senang sekali bisa terhubung dengan Faisal malam hari ini. Faisal, sebelum dimulai lebih dalam nih ya membahas Ramadan di Belanda, saya mau challenge Faisal untuk menyapa pendengar Pro 3 dengan mempergunakan bahasa Belanda. Silakan. Okay, Bro Avo, from Belanda, from Netherlands, and hoe gaat het? It mean ya artinya apa kabar? Ya, saya harus Dan jawab bagaimana nih? kenapa? Saya harus menjawab bagaimana kalau baik begitu. Super done well. Super atau Oke. prima? Oke, Ya, well, ya. baik. Ya, tapi sayangnya Seperti malam itu hari ini ya. kita tidak belajar bahasa Belanda ya. Saya cuma mau ngetes nih apakah beneran lama di Belanda. Ternyata sudah fasih berbahasa Belanda. Baik, Faisal, saya ingin mengetahui kalau suasana Ramadan di Belanda, terutama untuk mahasiswa Muslim yang berkuliah di sana, seperti apa kegiatannya? Oke, saat ini Belanda sedang masuk di antara transisi antara winter kemarin dan spring, jadi ini udah mulai panas. Jadi saat ini puasanya lumayan sama dengan Indonesia ya, jadi antara 12 jam mulai dari pukul 5 sampai setengah 7 malam. Ini masih lumayan relatif aman sama. Jadi beberapa mahasiswa dan diaspora di Belanda saat ini sedang banyak sekali mengadakan buka bersama ataupun kegiatan-kegiatan bersama di biasanya di gedung-gedung yang bisa disewa atau misalkan di masjid-masjid di Indonesia. Ada beberapa masjid di Indonesia, masjid Indonesia di sini di Amsterdam dan di daerah Den Haag itu ada masjid Indonesia. Dan kita kita kadang-kadang juga bergabung gitu bersama diaspora-diaspora Muslim lainnya dari Turki, Arab dan sekitarnya itu untuk melakukan buka bersama. Itu biasanya ada masjid-masjid Turki dan masjid-masjid uh, Arab itu yang mengadakan buka bersama bareng. Jadi kita berbaurlah dengan sesama Muslim yang lain. Cuman memang um, tidak secara luas ya, tidak secara publik dirayakan karena memang mayoritas di sini masih non Muslim. Jadi kita mengadakannya untuk acara buka bersama atau berkumpul itu memang spesifik di daerah-daerah atau misalkan di tempat-tempat tertentu kayak misalkan di acara buka bersama atau di masjid seperti itu. Oke, baik. Lantas kalau dari Faisal sendiri, sehari-hari ketika berbuka puasa, apakah ada menu-menu unik dari Belanda yang memang banyak diburu ketika berbuka puasa? Kalau misalkan dari menu unik di Belanda sebenarnya makanan Belanda sendiri jarang ya karena makanan Belanda lebih relatif ke arah roti-rotian. Jadi biasanya saya sendiri lebih masak gitu. Kayak misalkan kalau misalkan kangen dengan masakan Indonesia, masak makanan Indonesia sendiri gitu. Atau bikin es teler atau misalkan bikin es-es yang lain seperti itu sih. Jadi lebih preferensi kita sendiri menyesuaikan gitu karena di makanan Belanda pun juga basisnya roti. Jadi mungkin kurang mengenyangkan untuk berbuka puasa sore itu. Iya, kalau misalkan ada pilihan memasak sendiri, apakah agak susah menemukan bahan makanan dari Asia atau Indonesia di sana? Untuk dari Asia cukup banyak, cukup mudah ditemukan. Di sini ada beberapa toko dari Arab, dari Turki gitu, banyak banget eh, orang-orang yang berjualan gitu, toko-toko Turki. Tapi untuk toko-toko Asia pun juga banyak, toko-toko Indonesia juga setiap kota, hampir setiap kota itu juga ada toko Asia. Jadi kalaupun kangen misalkan merek-merek tertentu dari Indonesia, toko Asia di sini masih banyak bisa ditemukan dan mudah untuk dapat produk-produk Indonesia Oke, baik. Kalau gitu. dari Faisal sendiri di sana selama Ramadan, baik berbuka atau sahur, apakah memang menggunakan roti atau memasak sendiri?
preferensinya memasak sendiri ya, karena masih Masak berbuka dan sendiri. sahurnya masih menggunakan nasi. Mm-mm. Jadi masih stok beras di sini karena jarang banget. Mungkin kalau roti mungkin dijadikan snack aja gitu, atau Oke. ya saat makan siang. Tapi saat ini berbuka, jadi saat ini sedang puasa, jadi Mm-mm. jarang banget lagi makan roti. Jadi ya tetap preferensi masih tetap nasi. Nasi ya. Seperti itu. Penasaran nih, di sana 1 kilogram nasi berapa ya harganya ya? Em, Kalau 1 kilo di sini rata-rata 5 sampai 6 euro, 5 sampai 6 euro. Itu Berarti sekitar berapa kalau ya dikeruskan? 17, em, sekitar bentar, Di angka berapa? 6, 40 ribu. 40 ribu ya. Oke, kalau 1 kilo di Indonesia 15 ribuan lah. Agak sedikit berbeda ya. Tapi rasanya enak Benar. ya. Dengan harga segitu sekilo pasti enak lah. Lumayan mendekati beras Indonesia. Oh, Itu lumayan mendekati. mencari mana nih yang kira-kira berasnya Iya. cocok nih sama dengan beras Indonesia gitu. Oke, tidak masalah ya. Berjuang, namanya juga anak kosan. Nah, biasanya seperti itu. Nah, Faisal, kalau misalkan kegiatan-kegiatan Ramadan seperti tadarus, mungkin tarawih dan sebagainya, apakah sangat terasa di sana ataukah di tempat alokasi khusus yang tadi Faisal sudah sebutkan saja? Ya, fokus di tempat-tempat khusus yang sudah Hmm. saya sebutkan tadi, kayak di masjid, Mhm. di acara-acara yang memang secara apa ya, secara sengaja dilakukan oleh diadakan gitu oleh Mhm. masyarakat-masyarakat Muslim gitu. Cuman kalau misalkan secara umum, secara di publik gitu jarang ditemukan. Cuman di tahun ini cukup berasa karena banyak banget poster-poster yang kayak menyediakan apa ya, buka bersama, bukan buka bersama, menyediakan pesanan untuk buka, Mhm. pesanan Mhm. untuk makan buka itu ada di mana-mana ini. Kebetulan saya kan tinggal di kampus, jadi kayak ada di depan apa, di depan dorm gitu ada Mhm. kayak tulisan menyediakan menu untuk berbuka. Terus di masjid kampus juga ada menu untuk berbuka, bisa pesan melalui ini gitu. Jadi eh, di tempat-tempat tertentu masih berasa nih, dan sangat sangat berbeda gitu apa dengan pengalaman saya tahun kemarin gitu. Mhm. Karena tahun kemarin puasa sekedar puasa aja gitu. Jadi Berbeda ya di cukup tahun seru ini. juga gitu. Kemudian untuk toleransi umat beragamanya di sana seperti apa? Yang non Muslim dengan Muslim ketika melihat sekarang momen Ramadan begitu. eh Cukup, menurut saya cukup toleransi ya, karena beberapa masjid itu ada di tengah kota seperti di Den Haag, di Amsterdam dan di Utrecht itu cukup berada di tengah kota, di tengah keramaian. Jadi kemarin saya saat ke Den Haag itu ada saat melakukan berbuka puasa bareng dan ada terawih bareng, itu banyak banget masyarakat-masyarakat sekitar itu yang sekedar menengok gitu, ini ada apa, ada acara apa, terus Oh, bertanya melihat ini gitu ada acara ya. apa, kamu Mhm. dari sana dari apa gitu. Jadi sedang apa gitu. Jadi mereka cukup antusias juga gitu untuk bertanya ada keramaian, ini ada keramaian apa. Bahkan di Utrecht itu kalau nggak salah mereka mengadakan kayak apa, buka bersama bareng itu ada di halaman masjidnya, Mhm. bareng-bareng dengan masyarakat lain, ya dengan masyarakat Muslim lainnya gitu. Jadi Hmm. berbaur juga gitu dengan Oke. Nah, sekitar gitu. oke, Menarik. terakhir Faisal, kalau misalkan ada teman-teman Muslim dari seluruh tanah air nih yang kebetulan punya aktivitas atau kegiatan nanti ke Belanda di momen bulan Ramadan ini, yang pertama, mudah atau tidak menemukan tempat makanan halal, kemudian yang kedua, tipsnya supaya bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan nyaman di sana seperti apa? Silahkan. Oke, untuk menemukan makanan halal, halal cukup mudah ya di sini. Apalagi makanan Indonesia Mhm. di Belanda cukup banyak tersebar gitu makanan-makanan Indonesia. Jadi kalau misalkan em, mengunjungi Amsterdam, mengunjungi kota-kota besar kayak Amsterdam, Den Haag, itu makanan Indonesia sangat mudah ditemui. Jadi makanan halal, makanan Arab juga banyak sekali. Jadi nggak usah khawatir, dan banyak juga makanan-makanan kayak kebab dan dari masakan-masakan dari Turki itu juga banyak Mhm. ditemukan. Lalu untuk kedua, tips untuk di Belanda, jadi karena nantinya Belanda ini akan masuki apa ya, di minggu-minggu terakhir itu puasanya lumayan lama, jadi kita bisa apa, sahurnya sahurnya jam 4 dan nanti bukanya jam setengah 8, Mhm. dan itu lumayan lama, atau hampir jam 9 gitu. Jadi cukup perlu untuk apa ya, membiasakan diri gitu secara fisik, dan secara sahurnya juga perlu yang prima gitu supaya agar bisa bertahan untuk puasa hingga akhir gitu. Jadi Mhm. yang lumayan berat emang di minggu terakhir, cuman uh,
bisa dijalani. Oke, Seperti itu. baik. Terakhir, boleh dong memberikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa untuk pendengar Pro 3, silakan. Oke, untuk mendengar Pro 3 RRI dimanapun berada, selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga ibadah puasanya lancar dan diberkahi hingga akhir hari Raya Idul Fitri. Terima Oke, kasih. baik, terima kasih Faisal. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Selamat malam. Selamat malam. Ya baik pendengar, baru saja saya berbincang-bincang dengan mahasiswa bernama Faisal Riz Effendi. Faisal ini berkuliah di Master Interaction Technology University of Twente, Belanda. Dan kami baru membahas bagaimana suasana Ramadan di Belanda.